Halo semuanya, selamat datang di On The 21 Millennials Punya Cerita. Sebelumnya nih, kenalin nama gue Fitri. Dan nama gue Alif. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan menemui kalian di acara ini. Dan kita kedepannya memiliki cerita yang menarik, inspiratif dari teman-teman kita ya kan? Iya, Sebelumnya nih Fit, sebelum kita masuk, gue punya pertanyaan buat lo. Apa nih? Lo punya gak sih impian yang dari dulu pengen banget lo capai? Tapi sampai sekarang kayak masih proses atau belum tercapai aja gitu? Kalau gue pribadi sih, gue punya banget impian. Itu kayak pengen banget jadi scriptwriter sih. Scriptwriter dari film. Berarti masuknya ke production house? Iya. Oke, gitu. bagus. Tapi kalau lu punya juga nggak? Apa? Impian? Yang pengen banget. Impian gue kurang lebih sama kayak lu, tapi lebih spesifiknya gue itu cuman pengen kerja di production house. Entah dapat job desk apa, terserah dari keputusan dari mereka kalau misalnya gue ngelamar. Dan gue pengen ikut serta dalam pembuatan produksi film-film Indonesia yang bagus sekarang. Ya? Betul. Soalnya kan sekarang film-film Indonesia itu kan bagus-bagus banget ya. Banget. Kayak Gundala, Iya. NKCTHI, terus Story of Kale, apalagi sih Imperfect itu. Pokoknya nggak kalah sama film luar. Benar, ceritanya udah bagus-bagus banget, visualnya juga udah keren. Bagus lah pokoknya lah. Terus, tapi kita kebanyakan basa-basi nggak sih, Lip? Ya sih, kayaknya gue juga pikir kayak kebanyakan ngobrol sendiri, kayak kurang asik. Langsung aja kita panggil ke bintang tamu yang pertama. silakan masuk, Aidia Putri. Hai. Halo Aidia. Apa Kenalin kabar? dulu nih, kenalin. Oh ya, Dong. Apa kabar, Ay? baik. Alhamdulillah baik. Silakan perkenalkan diri. Halo semua, nama gue Aidia Putri. Gue bisa dipanggil Ae. Ay berarti panggilnya ya? Ay, selama di pandemi ini ada nggak sih kegiatan yang keganggu gitu? Kan sekarang kita ngerjain semua di rumah aja kan? Apa sih kegiatan yang keganggu? Kalau misalnya ngomongin keganggu, pasti praktek dari jurusan sendiri tuh keganggu. Kayak misalnya PPM gitu kan, sebelum produksi di praproduksi. Nah ini tuh kayak keganggu banget, ribet gitu nggak sih kalau bisa di rumah orang, apalagi kan lagi corona. Nah pasti jadi ribet. Terus kayak sekolah juga yang biasanya ngerti offline, sekarang jadi online jadi kayak kurang ngerti. Berarti lebih suka mendingan tatap muka aja kali. Iya. Tapi kan kalau masalah PPM itu kan sekarang udah zaman, udah teknologi udah maju, udah abad 21. Kan bisa dipakai Zoom, kenapa nggak begitu aja? Iya, gue juga pakai Zoom kalau misalnya PPM. Tapi kayak lebih enak tuh secara langsung. Soalnya kalau di Zoom, kalau di Zoom kalau gue ngasih pendapat, iya biar cepet selesai. Paketannya biar nggak habis kali. Iya, Jadi, Oh iya, paketannya cukup bener. Jadi lebih enak offline, bener juga sih. Berarti lu masih sekolah di jurusan apa nih? jurusan broadcast. Terus kalau Belajar apa tuh enggak? Belajar apa dulu tuh broadcast biasanya? Broadcast belajar penyiaran. Terus sekarang nih gue jadi bintang tamu, belajar gak sih? belajar ya? Iya belajar. Saya kira tugas. tugas. Nah kan kita di jurusan broadcasting nih kan ya. Kalau misalnya syuting lu biasanya di job desk apa sih? Kan banyak kan job desk, ada produser, sutradara, kamera, audio loh. Kayak tadi Fitra sebutin juga scriptwriter mungkin, Iya. art director. Gue lebih sering ke produser dari awal syuting. Kenapa tuh memilih job desk itu? Kalau milih, gue nggak milih, itu tiba-tiba ditunjuk. Kaget gue juga pas penentuan job desk. Terus lo mau ditunjuk itu? Ya gimana lagi, nggak ada yang mau. Kehabisan job desk apa? Kehabisan job desk maksudnya? Kayak orang-orang udah punya job desk masing-masing. Iya, terus produser nggak ada yang mau. Jadi nggak ada yang mau ngisi, tiba-tiba lo terpaksa dong. Iya terpaksa, tapi ya udah pas gue coba seru juga jadi produser. Seru. Suka dukanya apa tuh berarti kalau seru? Kalau bilang seru, sukanya apa jadi produser? Terus dukanya juga apa? Kalau sukanya, nggak tahu, gue suka aja sih jadi produser. Meskipun kayak repot banget ya, tapi gue suka aja. Lo pusing banget gak sih ngurusin orang-orang? Nah sebelumnya produser itu tugasnya apa sih kalau setiap produksi tuh? Produser tugasnya kayak nentuin talent, terus milih lokasi, itu produser kan. Terus pokoknya budgeting, itu paling pusing sih di budgeting kalau kata gue. Ngeluarin banyak uang gak sih? Iya, bukan yang ngeluarin banyak uang sih. Jadi tim gue tuh kalau misalnya produksi maunya budgetnya tuh yang sedikit. Nah sedikit tapi mewah. Iya, sedangkan pengeluarannya banyak. Jadi kayak harus muter otak gimana caranya biar pengeluarannya tuh sedikit. Seribet itu tapi lo suka jadi produser? Iya. Tidak habis pikir saya. Gue nggak tahu juga sih. Berarti karena lo produser mulu, berarti selama produksi ini lo gak pernah ambil job desk lain ya? Enggak. Tunggu, dukanya kan belum dijawab, dukanya sebagai produser. Maaf ya. Gimana sih ibu? Maaf ya. Kalau dukanya pas nyusun dispro, jujur aja. Oh ada tugas dulu nyusun dispro ya, laporan. Dispro apaan? Laporan katanya Pak. Laporan apaan?
Laporan syuting. Oh, biasanya setiap produksi itu, setiap syuting harus ada pelaporannya. Apaan itu istilah laporannya? Laporannya kayak jadi produser nih, kayak budgeting, terus ada working schedule, terus ada lagi syuting schedule. Aduh, gue tipokan tuh. Beda working schedule sama syuting schedule tuh. Beda. Kalau working schedule tuh kayak kita mau PPM-nya kapan nih. Terus kalau syuting schedule tuh jam-jamnya, datang ke lokasi jam berapa, mulai take jam berapa, kelar take jam berapa. Biasanya iya. sesuai gak nih? Kalau misalnya sesuai di Jauh banget. Contohin, kasih apa sih namanya? Iya. Kalau syuting schedule misalnya gue Enggak, maksudnya yang tadi yang ngaretnya itu kayak gimana? ngaret. Iya, misalnya nih di syuting schedule gue nulisnya jam 7 kita datang ke lokasi. Tapi tiba-tiba datangnya jam 8, setengah 9. Wah, gue udah nggak mood banget tuh. Selesai tag atau selesai produksi itu sesuai jadwal atau enggak? Atau ngaret lagi? Ngaret lagi. Tapi kalau hasil gimana? Hasilnya lumayan. Oke. Walaupun nggak apa sih, yang penting hasilnya ada. Betul, yang penting hasilnya juga bagus ya. Bagus kan tapi? Bagus. Alhamdulillah. Tapi nih kan lu jadi produser, mau setiap produksi. Lu mau nggak sih job desk yang mau lu ambil gitu? Pengen, jujur gue tuh pengen banget jadi kameramen. Oh, kenapa tuh? Gak tahu, pengen aja, pengen nyoba. Tapi karena gue anaknya tuh kalau megang kamera shaking, gak tahu tremor. Tapi kan ada alat bantu. Iya, tapi tetap aja tremor. Kecuali taruh di tripod, tinggal mencet doang. Nah iya kan dia bisa gitu. Emang kalau step produce lu handheld atau megang tangan gitu? Enggak sih, tapi ngeri aja. Daripada ntar gue udah apa kayak ngetek nih, terus tiba-tiba blur. Udah lama-lama gitu kan. Oh iya. Jadi wah jangan gue gitu. Ini apa sih namanya tadi mau nanya apa ya, gue lupa. Aduh Selain lupa. kameramen, ada lagi nggak mau dicoba? Yang mau dicoba? Enggak, gue nggak mau nyoba jadi editor. Pusing. Siapa tahu bisa jadi editor Kan bagus. bisa menuangkan inspirasi apa? Editor enak kerja cuma di rumah. Enggak mau. Gue nggak sanggup megang Premiere, AE gitu, gue nggak sanggup. Kayak nama lu. Oh iya, nama gue kali ya. After Effect maksudnya ibu. Tapi ini kan sama pandemi dari rumah lama banget. Pencapaian lo ada nggak? Apa aja yang udah lo hasilin nih sama pandemi ini? Yang gue hasilin kayak nggak ada. Ah, Sama produksi, serius? Iya, produksi. Nggak mungkin dong. Tugas pernah ngambil kemenangan nggak tuh kalau misalnya produksi kayak gitu? kemenangan maksudnya? Kalau setiap hasil produksi kan biasanya pernah ikut lomba? Atau Enggak. apapun gitu? Enggak. Jadi kayak ya udah syuting aja buat tugas. Kalau misalnya hasilnya memuaskan, itu kemenangan gak sih? Kalau kepuasan tersendiri ya? Menurut lo sendiri itu kemenangan ya? Karena kepuasan sendiri kan, apa yang kita mau jadi gitu. Oke. Berarti bagusnya di sini AE walaupun pandemi, tapi dia tetap ngejalanin tugas, terus hasilnya juga Memuaskan. betul. Betul banget nih. Terus nih kan, kita kan angkatan 22 dan sebentar lagi kita bakal lulus nih. Nah, abis lulus ini lo mau lanjut kuliah atau kerja? Kalau itu masih bingung, tapi kalau misalnya mikirin mau kuliah apa kerja, itu gue pengennya kerja dulu tapi nanti kuliah. Jadi kerja sambil kuliah. Nah, Time ini mungkin ini jawaban orang-orang yang biasa ditanya nih. Soalnya misalkan kalian udah kerja setelah lulus. Biasanya kalau kita udah kenal sama duit, biasanya udah malas pengen lanjut kerja terus, jadi kuliahnya lupa. Oh, kalau pemikiran gue sekarang ya, tapi kan nggak tahu ke depannya gimana. Kalau pemikiran gue sekarang, gue pengen kayak tetap aja gitu kuliah sambil kerja. Jadi nggak ngelupain salah satu itu. Jadi berpegang teguh. Lu misalkan rencana pengen abis lulus kuliah, kerja dulu baru kuliah, itu tetap jalanin. Oke. Gue pengennya kayak gitu. Semoga ya. Iya, semoga. Terus nanti kalau ini kan sekarang sekolah di jurusan broadcast. Kuliah mau nyambil jurusan apa? Kan ada bercabang lagi tuh kayak ada ilmu komunikasi, Atau pertelevisian. penyiaran Iya. Kalau gue pengen ke ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Karena gue suka ngomong daripada depan laptop gitu. Cita-cita lu apa tuh berarti? Wartawan. Wah, doain ya guys. Jurnalis atau wartawan nih? Kenapa? Jurnalis atau wartawan? Wartawan, lebih ke wartawan sih. Karena gue suka ngomong, terus gue suka kalau wartawan itu kan kalau ada berita apa-apa langsung terjun kan. Nah ya gue lebih suka kayak gitu. Pengen langsung lihat ke lokasinya secara langsung ya? Iya. Oke. Tapi sebelum lanjut, kita break dulu kali ya buat kebenaran. Sebelum break. Apaan tuh? Harapan lu untuk kedepannya selama pandemi ini apa? Harapan gue selama pandemi, gue pengen sih corona cepet hilang. Itu harapan gue satu-satunya. Semua Iya, orang itu ya, harapan semua orang. Itu normal. Harapan khusus dari lu sendiri apa? Semoga cita-cita gue kewujud jadi wartawan. Amin, amin. Bisa ngambil jurusan Ilkom juga. Amin. Apalagi ya? Udah kali.
Oke. Udah kali. Oke nih, kita udah denger jawaban Aya yang keren banget. Aduh. Sama jadi malu gue. Ya, masa dipuji malu gimana, Ae? Oke. So, don't anywhere karena kita bakal punya. Don't anywhere apa tuh? Don't go anywhere. Oke deh. Ulang. Oke. Dan go anywhere Nah. karena kita masih punya bintang tamu selanjutnya yang gak kalah keren lagi nih. Jangan kemana-mana, tetap di On The 21. Millennials punya cerita. Rasakan sensasi nikmatnya daging panggang pedas pilihan yang terjamin berkualitas dan bahan lain yang sangat segar. Baru, chilper dengan 3 tingkat lebih pedas, cuma 20 ribuan. Ya aku mau soto untuk Nanas. Tapi kan aku gak suka soto, Wak. Ini Nanas cobain dulu, kalau ini Nanas pasti suka, Nanas pasti nagih deh, beneran. Ya udah deh, aku cobain. Gimana, Nas? Enak. Emang ini awal belinya di mana? Awal beli sotonya tuh di Soto Midenok. Di Soto Midenok itu adanya di Jalan Raya Nangka nomor 8, Nas. Harganya juga murah banget, cuma 10.000. Nih, kalau Nanas mau tahu lebih lanjut, cek aja di Google ya. Halo semuanya, kembali lagi di On The 21. Millennials punya cerita. Fit. Di segmen sebelumnya kan kita udah cerita-cerita atau ngobrol sama idea mengenai dunia broadcasting dan segala halnya yang ada di dalam broadcasting. Di segmen ini kita mau ngomongin apa? Kita bakal punya bintang tamu yang gak kalah keren juga karena kita bakal ngebahas tentang kegiatan ekskul di sekolahnya nih. Ekstrakurikuler apa tuh? Langsung kita tanya aja kali ya? Boleh. Langsung kita panggil aja kali ya. Bintang tamu yang kedua itu Anggi. Anggifa atau Anggi? Anggifa. Anggifa. Halo Anggi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Perdana nih gue di acara On The 21. Oke. Kenalin dulu kali buat sobat-sobat di rumah. Kenalin, nama gue Anggifa Nur Sabrina De Silva, biasanya sih dipanggil Anggi aja. Oke. Panjang Anggi juga aja. nama lo Ya, udah kayak jalan tol. Berarti kita manggil pas ngobrolnya Anggi aja atau Anggi aja. Terserah deh Anggi. Tapi Anggi biasanya aja. pakai ajanya? Anggi aja. Anggi, nggak usah pakai aja. Oke. Oke. Anggi, tadi kita udah cerita nih ke sobat-sobat di rumah kalau misalnya kita bakal ngebahas kegiatan ekstrakurikuler Anggi nih. Itu Anggi ekskulnya apa? Kebetulan gue ikut paskib sih. Oh, Paskibra. Udah paskib. Paskibra. Selain itu apa lagi? Dulu pernah ikut PMR sama nari, cuman udah nggak kuat. Jadi Tapi sekarang yang Paskibra bertahan di aja ya? Paskibra. Oke. Kenapa nih? Kalau lu pilih ekskul Paskibra dan tetap bertahan di Paskibra nih? dari dulu suka nontonin sih, dari SD kelas 6 suka nontonin paskibra pas 17-an. 17-an di Istana TV ya. Negara ya? Ya maksud di rumah sih, nggak di istananya. Di rumah. Yang itu bukan sih yang 17-an di istana itu? Bener kan? Bener kan? Bilang tadi. Oh, tadi kan dia bilang di rumah. Ya, maksudnya saya nontonnya di rumah. Gue salah paham, gue salah paham. Maaf guys, gue salah paham. Oh ya, ini kan kita lagi ada masa pandemi. Terus kita nggak masuk ke sekolah. Kegiatan sekolah masih jalan nggak? Enggak sih. Terus nggak ada latihan selama ini dong? Nggak ada latihan sama sekali, nggak. Tapi Berarti putus ya, bener-bener putus. Masih ada sih, cuman udah nggak latihan lagi. Sampai sekarang udah nggak. gerakan-gerakan atau apa sih namanya? Yang dasar-dasar gitu Iya, masih basic-basicnya masih KBB kan ya? apa? KBB nggak sih? Iya, KBB. Oh, Ayah tahu. Tahu gue. Ayah tahu. Lu eskul By the apa way, emang? kita bertiga Paskibra sih. By the way ya. Bertiga paskib. FYI. Bertanya dong. Eskul apa kak? Nggak ada. Oke. Males kali dia ya. Jangan disebutin. Oh iya maaf. Nah kan lu ikut paskib kan Gi? Pernah nggak sih lo ikut lomba-lomba kayak gitu? Gue ikut paskib perdana baru masuk SMK ini. SMP gue nggak pernah. Jadinya nggak lomba-lomba. Karena kan pandemi pas gue awal kelas 11. Jadi nggak ada lomba-lomba sama sekali. Jadi belum pernah ikut lomba ya? Tapi pengen ikut ke kalau misalkan ada. Pengen nyoba sih.
perdana juga kan gue ikut paskib, belum pernah Sama nyoba. perdana kayak kartu ya. Oh ya kan dari kelas kan pandemi kita kan dari kelas 11. Berarti kelas 10 udah masuk paskibra kan? Udah. Udah pernah jadi petugas pas 17-an di sekolah? Enggak, belum. Belum juga. Oh, belum. Kan pas kelas 10 pas 17-an gue belum ikut paskib itu. Oh, belum masuk. 11 ya. Ya baru kelas 10 semester 2 deh, apa kelas 10 semester 1 akhiran gitu. Baru Pokoknya pas join. 17-an gue belum masuk Oh, paskib. iya. Tapi nih Gi, dari Paskibra lu banyak ada hal nggak sih yang bisa lu petik dari ikut Paskibra ini? Hal Kalau apa? paskib, Hal apa dulu? Hal baik gitu lah. Untuk Miring banget. Ayo Untuk- ngerti kan? untuk lebih jelasnya daripada dia bingung kan kasihan. Ada hal pelajaran baik, hidup pelajaran ya sih, hidup. gitu loh. kalau paskib mah jangan ngaret-ngaret aja. Tuh, jadi Jangan belajar ngaret, buat jangan manajemen bohong, ya. harus iya. Manajemen Emang waktu. kalau di paskib kalau ngaret sama bohong itu kenapa? Bohongnya kayak bohong, misal lu lagi latihan terus bilangnya udah sarapan. Misal ditanya lu udah sarapan belum? Udah. Tiba-tiba pingsan. Ya udah tanggung sendiri. Oh, kan. Oh. Pernah merasakan? Enggak sih. Pernah cuman untungnya nggak pingsan. Oke. Tapi kalau misalkan kalau ngaret gimana? Ih, jangan ngaret nanti ketinggalan. Kena sanksi juga nggak sih? Ya lari lah. Segala macem nggak ketinggalan pembelajaran. Karena emang paskib itu disiplinnya terlalu kuat ya. Emang untuk melatih disiplin. Emang kalau di sekolah juga ikut eskul paskibra juga. Iya. Pernah ngerasain konsekuensi yang sama kayak Anggi tadi? Enggak, gue nggak pernah telat sih untungnya. Kalau Anak bohong? yang baik ya. Kalau bohong nggak mungkin nggak pernah. Maksudnya Kalau Pernah bohong, bohong nggak kayak tadi Anggi contohin gitu? kalau makan gue emang selalu makan sih kalau dari rumah, karena kalau orang tua gue kalau nggak makan nggak boleh OTW, nggak boleh berangkat. jadi untuk kalau kalian bertiga nih, kenapa kalian milih paskib di antara semua sekolah yang Juga ada? ditanya bener. Ya kan lu ikut paskib juga kan? Bener kan? Coba dulu nih yang jawab nih. Ayo dulu Kelas kali satu. ya. Jangan gue dulu deh, lu dulu deh. Kenapa gue jadi pilih Paskib? Iya. Karena gue udah dari SMP. SD sih. Oh, dari SD. malah. Gue kira Pas dari SMP. Jadi gue nerusin sih karena suka aja gitu. Sama kayak Anggi, kayak suka aja ngeliat dari Istana Negara. Tapi kan Anggi baru. Sama kayak Anggi suka karena ngeliat. Oh, Iya. betul. Kurang minum dulu. Minum dulu kali ya. Iya, kayaknya gue butuh minum. Silakan. Silakan minum. Iya, iya. Dibuka, dikrek. Coba krek ya. Iya. Untung gue bisa ya. Sampai. Disuruh minum malah ketawa. Aneh banget orang. Taruh lagi. Selama lu ikut paskib tinggi yang kelas 10, itu kan pasti ada kegiatan tugas sekolah sama kegiatan ekskul. Itu lu terganggu nggak di antara kedua itu? Enggak sih. Karena kan sekolah dari sekolah juga nyesuain. Kalau misalnya pun ada tugas yang emang harus diselesaikan hari itu juga, ya izin. Berarti Yang penting manajemen kalau waktu. maksa. Yang penting komunikasi Iya. ya sih. Oke. Pernah nggak kalau kayak gitu? Cara manajemen waktu antara tugas sekolah lu sama ekskulnya? Iya, kalau gue juga gitu. Jadi kalau misalnya tugas sekolah gue lagi banyak sama paskib kayak bentrok, gue bakal bilang ke pelatih paskib kalau Oke. tugas gue lagi banyak. Dan diizinin. Diizinin kalau ada komunikasi. Tapi Asal pernah jangan nggak- tiba-tiba ngilang. Pernah nggak kalau lu tiba-tiba ngilang tanpa ada kabar gitu? Enggak, soalnya kan kalau kayak gitu nggak enak ya. Di Anggi ghosting. pernah nggak juga? Nggak pernah. Wah, kalian tidak ada yang pernah melanggar aturan ya? Soalnya nggak enak kalau tiba-tiba ngilang, kayak di ghosting. Ya elah, korban. Banget ya. Korban. Kayak gitu, Liv. Nih, buat Anggi kan pertanyaan sama kayak di segmen sebelumnya buat Ae. Harapan Anggi untuk kedepannya di masa pandemi ini apa? Pastinya semua orang pengen coronanya hilang, aktivitas biasa jalan lagi. Ya karena udah kelas 12, ya moga-moga aja masuk. Jangan sampai kuliah baru masuk ya. Iya. Udah 2 tahun ya, dari kelas 11. Emang kita udah berapa lama sih belajar di rumah terus tuh? ya sih? Setahun ya, Setahun udah setahun ya. setengah. Lama juga. Lama banget ya. Oh iya Anggi, lu punya harapan apa sih? Punya harapan lagi. Salah, sorry. Punya saran nggak sih? Bukan saran, pertanyaan saya dulu nih. Maaf deh. Ini kan lo mau masuk paskibra. Kalau misalkan nanti di kuliah ada ekskul itu lagi, mau lanjutin lagi nggak? Iya, mungkin. Lanjut lagi. Iya, kalau misalnya ada macam-macam, ya tergantung gue nantinya.
mau milih Berarti lo apa. habis Jadi lulus lo mau kuliah berarti dong? disuruh kerja? sih. Oh. Pengennya itu 2, cuman kan kayaknya nggak mungkin dua-duanya gue ambil. Tapi keinginan lu sendiri apa dulu tuh? Kerja dulu atau kuliah dulu? Kuliah sih kayaknya. Kuliah. Lanjut ke jurusan apa? Pengennya sih perfilman. Oh, Perfilman. Oke. Perfilman lagi lanjut dari broadcastingnya. Oke. Ayo Fitria tadi nanya saran. Saran apa? Saran nih buat Ayah juga deh kayaknya. Buat orang-orang di rumah yang masih mager-mager gitu deh, nggak produktif di rumah. Itu untuk saya juga sih sebenarnya. Aduh, Ada ayo nggak nih? gerak, ayo gerak, ayo gerak. Lo kalau diem aja gimana bisa maju? Tidak mempan. Gue nggak tahu deh, Tidak mempan. gue nggak tahu cara nyemangatin orang kalau diri sendirinya aja tuh males. Jujur gue nggak tahu. Berarti lu di sini bilang kalau lu sendiri itu juga malas. Iya, kalau dikata males pasti suara males, mager gitu kan, males gerak. Tapi ya gimana kalau nggak gerak nggak selesai. Itu lu gerak. Ya gue gerak nih, Ah. gue gerak nih. Betul. Soalnya kan hidup. Iya. Kalau gak mati gue nggak. Benar. Masuk akal. Kalau dari Anggi, Gimana nih? Apa nih? sarannya. Banyak-banyak inspirasi aja kalau mager, kan suka megang HP, cobalah. Banyak-banyak inspirasi dan referensi. Iya. Referensi penting Kalau suka baca ya. buku ya baca buku. Buku Ya apa kembangin apa ya? Produktivitas buat orang-orang sih ya. Kalau orang yang suka nonton film terus itu produktif nggak? Ya tergantung tujuannya. Kalau ya tujuan nonton filmnya ada doang. amanatnya, nggak salah. Apalagi belajar kan, jurusan broadcast, nonton film belajar. Oh, berarti saya belajar dong hitungannya kan saya juga suka nonton film. Tidak. Ada dong. Ada. Nggak mungkin dong setiap film nggak ada amanatnya kecuali itu film ngasal. Gak ada konsep. Ada film ngasal ya? Nggak ada dong. Meremehkan banget. Iya nggak ada. Bukan meremehkan kan gue juga menanyakan. Emang ada ya film ngasal? Nggak ada. Nggak mungkin ada. Terus apa lagi? Udah sih kayaknya. Udah sih. Kayak kita Udah. udah ngobrol banyak banget gak sih? Kayaknya sih kurang ya. Apa mau lanjut di segmen berikutnya aja? Kayaknya sih kita lanjut segmen berikutnya aja kali Oke, ya. jangan kemana-mana. Tetap di On The 21. Millennials punya Cerita. Iya, sini masuk. Cobain nih, Mas. Enak nih. Apa nih? Brownies. Aku cobain ya? Iya. Emang kalau mau beli di mana? Aku beli kue di SN Cake, Nas. Di situ kue-kuenya enak banget. Buka aja IG-nya di sn.cakes. Di situ udah ada alamatnya juga kok. Aku punya sesuatu untuk kita. Wah, apa tuh, Wak? Susta dari Sus Palace, dijamin deh kita bakalan lagi kalau makan ini. Sus Palace adalah sus yang enak, lembut dan juga murah. Isinya juga banyak banget. Jadi kalau kalian mau beli langsung aja cek IG-nya ya di sus_palace. Yuk kita makan lagi. Hai, balik lagi di On The 21. Millennials punya cerita. Kan tadi di segmen-segmen sebelumnya nih Fit, Oke. udah ngobrol sama Anggi, udah ngobrol sama Ae. Anggi kita ngobrol tentang eskul paskibra, sama Ae ngobrolin tentang dunia broadcasting. Yap. Di segmen sekarang apa? Kita bakal ngebahas karena kita lagi masa-masa pandemi lagi nih, tentang pandemi juga. Ada nggak sih kegiatan yang lo rasa beda di selama ini gitu? Siapa dulu nih? Bebas, lu dulu deh. Boleh. Rasanya biasanya banyak kegiatan ya kan, pulangnya jam 4 kalau sekolah, terus ngerjain tugas, langsung tidur. Sekarang kebanyakan rebahan, terus kalau kelas juga kadang kan nggak masuk ya. Beda ya Zooman sama tatap muka langsung, interaksinya gimana, jadi ya bosan. Terus kebanyakan Nonton ya nggak sih? nonton. Ruginya juga kalau online itu boros di kuota. Iya, tapi nggak pahamnya, kitanya yang nggak paham. Ada beberapa. Itu minus keduanya juga. Kalau dari Ae, Sama sih, kayak kuota lebih boros kan. Nah terus jadi
nggak enak di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Kalau di sekolah kan banyak kegiatan, capek di kelas muter-muter kan gitu. Nah di rumah puter-puternya ke dapur, kamar lagi. Beda Liv, beda. ya. Di sekolah bisa cuci mata Karena, Liv. Nggak bercanda. Nggak bercanda. Ini kan ngomongin pandemi ini ada hubungannya sama pendidikan zaman sekarang, abad ke-21 yang kayak ada creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication, satu lagi collaboration. Selama kalian bertugas ini di rumah, kalian ada nggak hal yang kalian lakuin di 4 poin tadi gue sebutin tadi itu? Yang kalian lakuin kayak misalkan communication, collaboration, creativity and innovation sama ya. Mungkin kalau misalkan kalian lagi kayak tadi PPM. Itu kan PPM ada satu kelompok ada berapa orang. Yang namanya PPM kan pasti harus nyatuin pikiran. Nah, itu salah satu contoh dari critical thinking and problem solving sama collaboration. Kalau dari Anggi pas Kibra apa ya? Mungkin Apa, Fit? collab kali Iya, ya. Kalau kita pasukan Iya. gitu, bisa collab. Nah, selain itu apalagi kira-kira yang udah kalian lakuin? kalau di pembelajaran di rumah aja nih sama daring. Siapa dulu nih yang jawab? Mungkin. Oh, gue dulu ya. Kalau misalnya dari rumah itu paling itu sih yang apa nyatuin pikiran tuh apa sih tadi? Bahasa Inggrisnya gue lupa. Critical thinking. Collab. Iya. Yang mana sih? Iya itu nggak Critical thinking atau collab? itu dua-duanya. Dua-duanya, Kan kita kan oke. harus nyatuin Betul. pendapat kan. Nah, gitu paling kayak gitu sih. Memang susah kalau misalnya nggak ketemu langsung ya. Susah banget. Jadi kayak ya udah pada iya aja biar cepet. Tapi hasilnya juga tetap iya. Hasilnya tetap iya sih. Kalau dari Anggi? Untuk yang paskib, Iya. Selain paskib juga nggak apa-apa, yang penting ada poin itu. karena jurusan gua sama ya sama, harus nyatuin pikiran kan kelompok juga, nyatuin pikiran, collab pikiran, nyatuin pikiran lah pokoknya. Buat jadi Nyatuin satu otak tim. ya, ada banyak-banyak Nah, orang. gue yakin juga pasti salah satu contoh dari kalian ini kan kemarin sekolah kita habis adain Starbucks Broadcasting Award, ya kan? Oke. Nah, di kegiatan itu pasti kita semua nerapin keempat poin tersebut, bener kan? Bener. Collaboration, kita harus koordinasi sama job desk, misalkan produser sama sutradara koordinasi. Communication juga termasuk itu, ya kan? Nah, jadi pendidikan abad 21 ini sangat penting bagi kita pelajari, dan penonton di rumah juga seharusnya juga bisa menerapin 4 poin tersebut, ya nggak Fit? Bener banget, karena banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita nggak lakuin ternyata ya di pembelajaran Tanpa ini disadari itu kita iya, udah ngelakuin secara betul efektif. banget. Tapi ini by the way, ada nggak sih? Kan kita tadi di awal udah nyebutin kan impian terbesar kita berdua, ya nggak sih? Oh iya, benar-benar, Ya kan? benar. Kalau misalnya Ae sama Anggi, apa nih impiannya? Yang pengen banget lo wujudin? Anggi? Anggi dulu. Impian gue, impian orang tua gue, sama impian orang sekitar gue terwujud gitu. Kalau dari gue kayak mungkin cita-cita, keinginan gue pengen apalah gitu yang mungkin nggak bisa diwujudin sama orang tua gitu. Oh jadi impian lo itu membahagiakan orang-orang sekitar yang ada terdekat di lo gitu ya? Ya itu salah satunya nggak terpaku sama cita-cita doang gitu. Hebat Anggi, tepuk tangan. Kalau dari Ae? Kalau gue pengen cita-cita gue terwujud sih. Tadi kan wartawan, terus gue pengen masuk ke universitas impian gue. Di mana tuh? Sebut nggak nih? Boleh. Sebutlah. Tapi kita doain bareng-bareng. Iya. ya nggak sih? Jujur gue pengen banget kuliah di Bandung di Universitas Pajajaran. Ya, gue kira UGM. Kalau UGM kita bareng. Kayak UGM terlalu susah deh untuk gue. Anggi cita-citanya apa nih? Apa? Nggak kepikiran belum? Jangan-jangan belum kepikiran cita-citanya apa? Tanya balik dong Gi, cita-cita lo apa gituin? Baru mikir kuliah doang gue. Oh, oke deh. Berarti emang fokus Anggi selama ini untuk pendidikan dulu. Bagus. Flow aja, ikutin Betul. flow. Kalau Ae udah terancang, kalau Anggi ngikutin alur. Oke, kalau dari Fitria? Masa host ditanya? Salah ya saya? Oh nih. Maaf, kesalahan saya. Siapa tahu mau sharing juga. Nggak perlu kayaknya. Oh, nggak perlu. Kayak kita udah kena durasi nggak sih? Emang iya ya? Iya. Perasaan baru bentar. Tapi kayaknya nggak kerasa banget ya kita ngobrol bareng-bareng. Tapi, oh ya udah deh.
Terima kasih juga untuk para penonton karena udah stay bareng kita selama 30 menit ke depan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di On The 21 Millennials punya cerita. Dadah. Stay healthy and stay safe. Bye.